Halo Sobat Apa Kabar, kembali lagi bersama dengan saya Sarah di Mabar, membahas apapun bareng Apa Kabar. Pada hari ini saya berkesempatan untuk berkunjung ke salah satu penulis serta penggagas dari buku Nusantaranomics, yaitu Profesor Dr. Didin S. Damanhuri. Gimana Sobat Apa Kabar, penasarankah dengan sosok Profesor Dr. Didin S. Damanhuri? Yuk ikutin saya berkunjung dan ngobrol-ngobrol dengan Profesor hari ini. Nah, Sobat Apa Kabar, kita udah ada di kediamannya Profesor Dr. Didin S. Damanhuri. Nah, ini dia Prof. Halo, selamat siang Prof. Didin. Selamat siang. Terima kasih ya Prof ya, sudah mau diganggu di kesibukannya siang hari ini. Dengan senang hati. Iya, mungkin Sobat Apa Kabar mau kenalan sedikit dengan Prof. Didin, silakan Prof. Iya, ini di kediaman kami, saya nama Didin Damanhuri. Lengkapnya dalam KTP Didin S. Damanhuri. What is the name S? Itu seperti hari S. Truman, jadi nggak perlu dipertanyakan. Betul. Oke, Prof, dari yang saya tahu, Prof itu guru besar Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor ya, Prof? Iya. Iya, betul ya. Oke, itu dia Sobat Apa Kabar. Prof, gimana nih? Akhir-akhir ini lagi sibuk apa, Prof? Ya biasa, rutin lah, mengajar gitu, memberikan berbagai acara webinar. Kemarin terakhir ada undangan saksi ahli di KPPU ya. Oke. Ya, jadi saya sebagai ekonom diundang untuk memberikan kesaksian sebagai saksi ahli KPPU tentang terlapor adanya 27 perusahaan yang diduga melakukan praktek kartel dan monopoli. Iya. Jadi selama satu harian penuh, kemarin hari Jumat minggu lalu saya memberikan kesaksian dan nanti akan disiarkan secara media kepada media hasilnya. Oke. Prof, mungkin boleh diceritakan Prof, background pendidikan Profesor nih, kan kita juga pengen tahu ya Prof ya. Mulai dari S1-nya mungkin Prof, silakan Prof. Iya, jadi saya latar belakang saya adalah sarjana ekonomi pembangunan, ekonomi pembangunan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Oke. Lulus tahun 79. Kemudian saya memperoleh S2 Ekonomi Pertanian di IPB pada tahun 1983 ya. Iya. Kemudian dapat saya ke Eropa, memperoleh master juga ekonomi pembangunan, dan terakhir S3-nya di dalam bidang ekonomi politik ya, di sana ya juga sama. Jadi saya sejak tahun 80 mulai staf pengajar, walaupun pegawai negerinya karena saya mantan aktivis ketua Dewan Mahasiswa, sehingga ada surat cinta penolakan tuh dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, sehingga baru diangkat tahun 84. Jadi saya waktu tahun 2000 jadi guru besar penuh ya, dan mengabdi praktis saya sudah 42 tahun ya sampai sekarang. 42 tahun. Sebagai dosen ya. Iya Prof, sebagai akademisi ya Prof ya. Ya, ya. Oke, itu gimana Prof? Kalau untuk background kepenulisan, apakah memang sudah dari awal pendidikan Prof tuh memang Prof suka sekali menulis kah atau gimana? Iya, memang seingat saya sejak SMA saya sudah hobi menulis, di awalnya dari majalah-majalah organisasi begitu ya. Iya betul. Tapi mulai saya SMA kelas 3 itu sudah dimuat di media. Temanya yang ringan-ringan waktu manfaat tidur gitu ya. Tapi S1 saya sudah semester berapa itu? Semester 4 tulisan saya sudah mulai dimuat di Kompas. Ya. Jadi di samping tentu saja di pikiran rakyat itu sering sekali waktu saya masih mahasiswa tuh.
apalagi setelah saya selesai. Jadi saya sebagai aktivis memang mantan sekjen sekretaris umum Senat Mahasiswa, sekjen Dewan Mahasiswa, ketua umum Dewan Mahasiswa gitu ya. Dan sudah pernah jadi pimpinan redaksi majalah IDEA namanya di Ide. kampus ya, majalah kampus ya, fakultas gitu dan ya, Prof. terbitnya walaupun hanya sebulan sekali, tapi sempat jadi pimpinan redaksi saya. Oke. Nah, jadi memang kayak hobi gitu. Nah, jadi waktu saya sudah lulus, saya mewakili wisudawan yang ratusan ya di waktu itu. Saya dipilih karena sebagai aktivis juga, karena akademis juga, itu mewakili para wisudawan untuk berpidato di forum para wisudawan yang ratusan itu. Dan pidato saya dimuat di Kompas juga. Gitu, Oke, ya. berarti memang dari SMA sudah suka menulis Ya. ya Prof ya. Kalau pengalaman di bidang ekonomi nih Prof, kan Prof dari S1 sampai S3 itu semua ekonomi ya Prof. Ya. Gimana Prof pengalaman di bidang ekonominya? Ya, waktu saya mulai jadi staf pengajar, kumpulan tulisan saya waktu sejak mahasiswa sampai waktu setelah selesai ya, sebelum mulai jadi staf pengajar, kan saya kan lulus tahun 79. Iya, betul. Tapi tahun 80 lah baru staf pengajar. Jadi ada 1 tahun saya juga menulis tuh. Dan saya menjadi staf peneliti di LP3IS Jakarta itu. Nah, kumpulan tulisan pertama saya yang menjadi buku itu diterbitkan oleh penerbit alumni di Bandung. Itu buku saya yang pertama tuh. Buku Prof yang pertama. Oh iya, itu buku kedua, sorry. Oh, buku kedua yang Nah, pertama. karena begini, sebagai aktivis mahasiswa, saya mengumpulkan tulisan-tulisan saya yang bernada gerakan mahasiswa, pendidikan tinggi dan lain sebagainya, termasuk pidato saya yang di Kompas wisudawan, itu kan bukan tentang ekonomi, tapi tentang intelektual lah. Oke. Itu menjadi buku juga tuh, Oh, Menerobos Krisis itu bukunya, yang terbit tahun 83 kalau nggak salah. 83. Buku pertama ya Prof? Oh, buku kedua, sorry. Buku kedua Tadi itu. buku pertama kan tadi tuh kumpulan tentang ekonomi. Iya. Itu terbit tahun sorry. Oh iya, itu yang pertama, sorry. Jadi saya mengingat nih. Tahun pertama, buku pertama adalah Menerobos Krisis tentang gerakan mahasiswa, pendidikan, intelektualisme gitu. Buku kedua itu adalah sebelum saya pergi ke Eropa. Itu kumpulan pemikiran ekonomi saya sejak ada yang masih mahasiswa 1-2, tapi kemudian selama sudah jadi staf pengajar di IPB waktu itu sudah menjadi buku tuh yang diterbitkan sebelum berangkat ke Eropa itu di penerbit alumni Bandung ya. Iya. Nah, jadi waktu saya berangkat ke sana, saya meninggalkan istri dan Anak. satu anak dan sedang hamil besar ya. Oh, Nah, jadi saya datang ke PT Alumni itu. Saya bilang, saya bisa nggak buku saya itu di di istilahnya itu kan bisa royalti atau di istilahnya itu apa ya? Dijual penuh, jadi milik penerbit. Milik penerbit. Nah, itu saya dapat buku honor pertama ya. Honor kedua berarti ya. Honor Tadi kedua kan dari dari buku staf itu. pengajar. Dan sekalian memberikan bekal ke istri yang mau ditinggal tuh sama anak satu dengan satu lagi hamil besar ya begitu. Oke. Nah, jadi kalau buku tulisan-tulisan saya di media mungkin sudah ribuan itu. Iya. Sejak zaman mahasiswa sampai ada yang jadi buku juga, kumpulan-kumpulan tulisan. Nah, mulailah setelah itu di samping menerbitkan buku yang merupakan kumpulan tulisan, saya menerbitkan buku yang memang sebagai ekonom. Jadi saya juga waktu setelah S2 dari IPB sudah mulai banyak jadi pembicara tuh. Pembicara sebagai ekonom ya. Iya. Nah, berangkat ke Eropa.
dan pulang setelah menempuh pendidikan 4,5 tahun sampai doktor gitu, PhD. Itu apalagi itu. Jadi menulis dan kemudian jadi pembicara di berbagai seminar dan kemudian saya mulailah juga menerbitkan buku yang murni Mengenai baik untuk kuliah maupun untuk publik ya. publik. Misalnya buku saya sampai hari ini udah tahun 2013 termasuk Nusantaronomik Iya. ini udah yang ke 67 tuh. Ke 67. 67 ya. Di saat pandemi malahan saya sangat produktif 2 tahun itu sampai 5 buku tuh. 5 buku. Selama pandemi aja Selama itu, pandemi Prof. itu ya. Waduh. Jadi sebelum pandemi udah 61 walaupun tidak semua tulisan yang merupakan penulis tunggal. Berarti Jadi ada kolaborasi mungkin gitu, Prof. 40% yang dimana saya menjadi entah ada tulisan bersama di mana saya penulis pertama atau saya penulis kedua dan sebagainya. Itu jumlah yang 67 itu. Jadi ada buku yang dan juga ada buku yang tidak diterbitkan secara publik ya. Iya. Tapi merupakan bahan kuliah bagi para anggota DPRD se-Indonesia tuh. DPRD se-Indonesia, Ya, Prof. saya masih ingat menjelang jatuhnya Soeharto, diminta oleh Mendagri bersama ekonom lain ya, kayak ekonom lain tuh kayak Umar Juaro, kayak siapa lagi ya, saya lupa ekonom yang lain, tapi ada Fahri Ali dari yang politik, ada Andi Malarangeng dan ada mantan Menteri Otonomi Daerah, siapa tuh lupa. Jadi kami waktu itu mungkin ada 15 orang ya, diminta oleh Menteri Dalam Negeri untuk membuat buku sebagai bahan kuliah, kemudian diseleksi tuh. Nah terpilih. Terpilihlah Dan buku Prof. itu menjadi khusus sebagai bahan bacaan bagi para anggota DPRD, di mana kami datang ke DPRD daerah, memberikan ceramah dan sekaligus bukunya sebagai bahan kuliah saya misal. Dan termasuk yang lain, Pak Fahri Ali di bidang sejarah sosial dan lain sebagainya, Andi Malarangeng politik, ekonomi dan dari UGM yang akhir menjadi rektor. Jadi mantannya itu banyak yang ada yang jadi menteri, ada yang macam-macam lah tokoh itu. Oke. Prof, kita ngobrolin tentang buku Prof nih ya, yang akan terbit Nusantaronomics. Oke. Kan Prof sebagai penggagas dan sekaligus penulis juga ya Prof ya di Nusantaronomics. Mungkin boleh diceritakan Prof sedikit apa itu Nusantaronomics? Iya. Ya. Jadi menjelang buku yang 66 saya, itu buku saya ya, itu tentang model negara kesejahteraan Indonesia gitu, pendekatan heterodok. Jadi sebenarnya dari sana saya sudah memberikan sebuah semacam introduction lah, pemikiran antara lain yang akan jadi buku 60 yang terakhir ini 67. Okay. Yaitu bahwa dengan pendekatan yang the others namanya ya. Jadi ini pemikiran ekonomi yang mempengaruhi dunia ketiga ini itu kan sebenarnya diimpor dari Western vision ya, Western mindset gitu. Iya, Nah, jadi saya menggagas bahwa Indonesia sudah waktunya menyusun kembali sebuah pemikiran yang berbasiskan pengalaman empiris masyarakat Indonesia. Karena ekonomi itu dibangun dari sejarah Eropa sebenarnya, Renaissance. Itu ilmu ekonomi yang dipelajari di semua fakultas ekonomi di dunia ketiga, termasuk di Indonesia. Betul. Nah, jadi sebenarnya kita ada penjajahan pemikiran tuh. Jadi seolah-olah sejarah Eropa masyarakatnya itu dipotret dalam berbagai teori lalu dipaksakan menjadi kebijakan ekonomi di negara berkembang termasuk Indonesia, dan masyarakat kita dipaksa untuk berperilaku ekonomi yang ala Eropa itu. Nah, iya, betul. jadi menurut saya itu perlu dibangun sebuah karena salah satu pemikiran ekonomi yang besar itu adalah tentang negara kesejahteraan. Iya. Nah, negara kesejahteraan ala Indonesia itu perlu dibangun basis
ilmu pengetahuan dari masyarakat berbasis masyarakat, pengalaman masyarakat Indonesia sendiri gitu. Itu sudah buku yang 66 itu. Nah, karena itu satu ya. Iya. Kedua, saya ini membimbing S3 belasan, yaitu pengalaman bagaimana ekonomi lokal di berbagai daerah. Itu ternyata menjadi daerahnya sih 18 ya, tapi daerah itu kan ada ratusan. Ada 546 daerah. Yang bisa jadi ada yang sama dengan di antara 18 atau berbeda. Intinya bahwa ekonomi lokal inilah sebenarnya yang ketika terjadi kemajuan ekonomi juga ikut menopangnya. Tapi ketika krisis, dia menjadi penyelamat ternyata. Jadi tahun 98 ada krisis 98, terus ada krisis tahun pandemi itu. Itu adalah penyelamat lokal ekonomi itu. Nah, yang lokal ekonomi ini lalu saya istilahkan namanya diagregasi ya, diagregasi. Diagregasi itu digeneralisasi atau bahasa lain tuh ini menjadi sebuah integrasi dari ekonomi lokal yang ratusan itu saya sebut sebagai Nusantaronomics. Nah, inilah menurut saya yang nanti yang 1 tahun itu setiap bulan kami 7 kali melakukan FGD. Gagasan saya itu ditanggapi oleh berbagai ekonom dan para akademisi ilmuwan bidang lain juga. Ada sosiologi makro, sosiologi mikro, ada yang political scientist, ada yang ekonom juga. Itu ada 7 kali. 7 kali itu berarti ada 14. Cuman yang 7 itu adalah para ilmuwan dari perguruan tinggi IPB dan perguruan tinggi lain. Ada sebut saja misalnya ada tadi teman saya itu yang sering nulis di media juga, Umar Joro. Nah, itu ikut dalam FGD itu memberikan tanggapan ya. Ada Prasyantoko, itu penulis yang sering muncul di Kompas. Itu Rektor Atmajaya, itu menanggapi dua ekonom itu. Dan ada ekonom lain itu yang jadi sekretaris wakil presiden, Ahmad Erani Yustika. Jadi 3 ekonom ya. Kemudian yang lainnya ada tokoh misalnya Bagong Suyatno, Profesor Bagong Suyatno dari Erlangga. Dari IPB sendiri ada Profesor Arya Haryadi Darmawan, ada Profesor Endra Sutarto, ada Dr. Lala Kalopaking, ada yang kemudian jadi dekan di FEMA itu Sofian Syab. Nah, itu mereka menanggapi plus yang dibimbing saya dalam program doktor yang menulis disertasi tentang lokal ekonomi. Itu macam-macam, ada yang Dr. Jamilah misalnya, itu staf pengajar di UIN, Syarif Hidayatullah. Kemudian ada dari Brawijaya, itu Saudara Iwan ya, lupa, itu tentang lokal ekonomi di daerah Banyuwangi. Ada lagi Dr. Lenggono, itu dari Trilogi ya, itu yang saya bimbing dokternya, lalu dia staf pengajar di Trilogi. Ada Dr. Muhammad Syukur dari Makassar, ada Dr. Elfawati dari Padang, ada Dr. Andi Ishak dari Bengkulu. Ada 7 yang saya bimbing, kemudian 7 para guru besar yang lain itu menanggapi gagasan saya. Nah, lalu tulisan saya yang pertama adalah gagasan saya tulis di buku itu, lalu diikuti oleh kerangka teori. Itu saya sendiri menulis, disambung oleh Pak Prasetya Toko dan lain-lain. Kemudian ada yang sifatnya teori. Nah, kemudian nanti para mahasiswa yang saya bimbing S3-nya itu menulis tentang kasus-kasus daerah. Oke, berarti seperti aplikasinya bagaimana gitu ya, Prof? Gitu, secara nyata di masyarakat merupakan pengalaman yang memang sudah diuji sebagai dokter mereka. Iya. Lalu
saripatinya lalu mereka kemukakan dalam FGD dan kemudian dimuat dalam buku saya juga. Gitu. Jadi buku saya itu agak unik memang. Buku itu adalah ada tulisan saya yang merangkum ke semuanya. Iya, betul. Ada tulisan saya yang teori, di samping ada Dr. Prasantoko misalnya, Profesor Erani, Profesor Arya Haryadi dan sebagainya, itu tentang teori. Nanti ada yang bicara tentang empiris, termasuk para profesor dari perguruan tinggi lain ada yang agak empiris. Jadi misalnya mantan rektor UI, Profesor Gumilar Sumantri itu menulis tentang evaluasi perilaku ekonomi kota gitu. Kalau Bagong Suyatno kira-kira desa gitu ya. Nah, ada Sepian Syap tentang ekonomi lokal di pedesaan lain dan lain-lain. Jadi kayak gitu ditulis tuh semua. Nah, nanti kemudian ada kemudian saya sebagai editor dibantu oleh yang kemarin itu Karim ya, Muhammad Karim itu membantu saya. Saudara Ahwadilah yang jadi panitia. Nanti pertemuan tanggal 27 menjadi ko-editor. Saya editor utama, ko-editornya Muhammad Karim dan Ahwadilah. Gitu. Jadi buku ini agak unik memang. Iya. Oke, silakan Prof meneruskan gagasan Nusantaronomics yang tadi. Ya. Gimana? Jadi buku itu kan tadi sudah dijelaskan ada tataran akademis, teoritis, sampai ke pengalaman daerah-daerah, sukses story lah gitu. Dari yang diangkat dari disertasi, ada yang dari Kalimantan Utara, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Jawa Barat, ada yang dari Jawa dan macam-macam ya. Itu belasan ya. Nah tapi kami pilih 7, nggak bisa semua karena yaitu di FGD-kan gitu. Di FGD-kan akademisi 7, kemudian penyusun disertasi yang merupakan pengalaman daerah-daerah itu 7. Nah, tadinya ini mau di launching buku ini dalam perspektif yang akademis lah, karena ini tadi gagasan baru kan. Betul, jadi akan dibahas rencananya oleh misalnya rektor UI itu siapa? Jadi lupa malahan. Profesor rektor UI lah, itu satu ekonom kan. Kemudian Presiden Toko, rektor Pramadina, itu pembahas yang lain. Kemudian Ketua Umum Kadin, kemudian nanti dari rencananya mungkin kalau nggak Menko Perekonomian gitulah, dan pokoknya Menteri dan ini. Tadinya launching dengan 4 pembahas lah, akademisi 2, ini 2. Nah, bulan Desember itu tak terduga saya karena ada acara sebelumnya bulan apa gitu, Oktober ya. Atau apa. Jadi saya sudah kenal baik dengan Dirjen Pemerintahan Umum dan Politik ya, kalau nggak salah, Dr. Bahtiar. Jadi saya kemudian ber-WA Ria tuh, saya pengen ketemu karena ada gagasan nih untuk membangkitkan ekonomi daerah, saya bilang kan. Ketemulah bulan Desember tuh. Saya jelaskan tuh kerangka buku itu dan bagaimana ini bisa membantu daerah yang makin bangkit lah. Wah keren gitu kan, kata dia. Sambut baik ya Prof. Waduh, gimana nih, bisa nggak 2000 kapasitas itu bisa hadir? Wah, kaget kan? Bisa, saya bilang. Itu di Jakarta International Convention Center, JICC, bisa itu. Bisa 2000 tuh. Kenapa 2000? Ya kalau ada gubernur itu 38, wali kota itu 426, bupati wali kotanya 100 sekian ya, 100, itu totalnya 600 sekian. Kalau masing-masing daerah bawa anak buah 2000-an kan? Iya. Oh boleh, saya bilang. Boleh, saya bilang. Bisa itu. Saya bilang, saya kenal dengan Pak Ponco, pemiliknya, saya bilang, Ponco Sutowo kan? Yang punya Hotel Sultan juga pemilik itu. Boleh. Jadi saya pulang itu meresetting tuh tentang rencana launching. Jadi dibalik tuh launchingnya mungkin sepintas aja, buku itu dalam sebuah video, tapi kemudian nanti Menteri Dalam Negeri memberikan keynote speech tentang bagaimana perekonomian daerah, kemudian saya memberi perspektif Nusantaronomics gitu. Lalu
ada MOU kerjasama malahan dengan Gubernur Sumatera Barat, dengan Ketua Asosiasi Pemerintahan Kabupaten dan Asosiasi Pemerintahan Kota gitu kan, MOU, lalu masuk ke simposium tadi. Pembicaranya adalah Menteri BUMN, kemudian didampingi oleh Gubernur Sumatera Barat yang dianggap sukses mengembangkan lokal ekonomi daerah di Padang. Mungkin kalian agak kaget ya, di sana nggak ada yang namanya Alfamart dan Indomart. Indomart. Ya? Itu lokal semua. Itu karena ada Perda dan wali kotanya luar biasa itu. Betul. Wah, menyulap pantai yang kumuh menjadi sangat teratur, membangun macam-macam kuliner, produksi yang bahkan ada yang global juga itu, yang namanya rendang, nomor 1 di dunia itu udah 3 kali terpilih. Di sana ada produsen kecantikan Wardah. Dan itu lulusan sekolah pesantren itu, ibu siapa itu pemilik Wardah itu misalnya, pesantrennya di sana lah di Padang gitu. Itu nanti jadi dia akan jadi pembicara gitu. Dan nanti Menteri UMKM Pak Teten Mas Duki ini kan sahabat tuh, teman kenalan lah. Nanti didampingi oleh Ketua Umum Kadin. Yang dia memang pengusaha gitu ya. Nah, dalam Lokakarya yang siang jam 1 sampai jam 17 itu ada 3 pembicara yang sepenuhnya menggambarkan tentang pelaku ekonomi lokal, tapi dengan 3 pendekatan di dalam Lokakarya. Satu adalah membicarakan tentang bagaimana produk unik di daerah-daerah gitu. Apakah itu batik yang sudah heritage yang diakui oleh UNESCO, ataukah keris, ataukah ada sekaya rendang itu, ada ikan apa di ini yang ekspor semua gitu ya. Itu digambarkan bagaimana produk yang ekonomi kreatif itu di daerah-daerah itu nanti diberikan gambaran mana yang sudah sukses ekspor dan mengapa sukses. Itu seorang pembicara, itu Dr. Jono Munandar namanya. Itu ahli marketing intelijen itu. Kemudian ada satu lagi peneliti, Ibu Widya Stuti, Dr. Widya Stuti. Dia pengalaman sudah lama sekali, yaitu kerjasama dengan BI. Ini dosen IPB, kerjasama dengan BI, yaitu menemukan bagaimana produk UMKM daerah itu, baik yang sudah ekspor maupun calon ekspor, ekspor dan siap ekspor, plus produk hijau sekarang ini. Jadi UKM di daerah itu ada yang sudah ekspor, tapi dia sudah lolos dari sertifikasi bahan-bahan bakunya yang yang organik, kemudian diproses secara organik, dan produknya juga diterima di Eropa maupun di Amerika. Itu Dr. Widya Stuti itu. Dan dia sudah meneliti dengan BI, Kementerian Perdagangan, dengan Kemenkominfo pariwisata dan pariwisata ekonomi kreatif ya. Itu akan menampilkan sebuah presentasi sendiri. Kemudian yang terakhir atau yang pertama sebenarnya itu namanya Dr. Lala Kalopaking yang terlibat di dalam pengembangan produk daerah yang melibatkan para overseas itu apa tuh? Overseas. Diaspora. Oh. Jadi Pak Lala, wah ini cerdas nih. Dr. Lala Kalopaking akan menyampaikan, karena dia terlibat dengan asosiasi diaspora sedunia itu, tetapi dalam arti melakukan promosi dan penjualan produk-produk Indonesia. Nah, jadi ada 3 model tuh. Satu model yang memang produk unik, keris, batik, makanan, rendang gitu kan, ikan apa dan sebagainya. Itu adalah Dr. Jono Munandar. Yang UMKM ekspor, siap ekspor dan hijau itu Dr. Widya Stuti.
dan produk-produk yang dijual di berbagai negara Yang diekspor. dengan jaringan diaspora itu oleh Dr. Lala Kalopaking. Itu dalam bentuk lokakarya. Jadi setelah disampaikan presentasi itu ditanggapi oleh seluruh kepala daerah itu secara praktis ya. Jadi ini pembicaraannya sangat praktis. Apakah mereka melengkapi ada produk yang belum dibahas oleh para pembicara, apa saja silahkan. Ataukah mengkritik, ataukah ingin mereka kerjasama dengan kita supaya ada dua yang akan kita tawarkan pemerintah daerah, yaitu Nusantaronomik ini didigitalisasi. Jadi siap kita mendigitalisasi. Satu lagi adalah dengan market intelligence. Jadi produk-produk yang selama ini mungkin terbatas pemasarannya itu makin masif ya. Karena kita akan menggunakan big data yang ada dimiliki berbagai negara yang kira-kira potensial untuk membeli produk kita sendiri. Yang dari daerah-daerah itu, dari daerah-daerah itu. Atau menjelajah pasar baru kayak Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin itu dengan digitalisasi, mereka digitalisasi, tapi juga sekaligus ada aplikasi untuk supaya pemasarannya lebih agresif, ofensif. Jadi kita misalnya bayar di Afrika, Amerika Latin yang pasarnya belum dijangkau itu kita tahu ketua kadinnya siapa gitu, atau menteri ekonomi kreatifnya siapa. Nah itu dijadikan ini lalu ditawarkanlah produk-produk yang kira-kira diminati oleh pasar luar ekspor itu. Jadi itu adalah target kita pasca Semiloka. Jadi kita ingin ada kerjasama daerah-daerah untuk membantu mendigitalize dan aplikasi dengan market intelligence, supaya lebih quantum leap lagi, lebih meloncat bangkit lagi produk Indonesia itu seperti kayak temanya Thailand tuh, Kitchen in the World gitu. Jadi kita adalah Nusantaronomik in the World. Nah, ini di sini ditemukan nih istilahnya nih. Saya baru aja nih, karena di Thailand itu ada kitchen. Saya kan barusan ke Thailand, melihat juga bagaimana raja itu terlibat dalam promosi UMKM mereka. Luar biasa. Nanti saya sampaikan juga di simposium. Tapi mereka punya tema tuh, Kitchen in the World. Mengapa? Karena seluruh bahan-bahan dapur itu di dunia mana saja ada toko Thailand dijual. Apakah terasi, apakah yang langsung dimakan kayak sampai pete juga dijual di Eropa itu yang senang pete. Kemudian ada durian, macam-macam. Ada yang sudah diolah ya, kayak terasi, kayak apalah begitu bahan dapur itu. Itu hasil dari para petani yang makmur. Nah, saya ingin menggagas Nusantaronomik in the world gitu. Gitu kira-kira nanti. Singkat aja Prof. Mungkin main goalnya dari Nusantaronomics ini adalah kebangkitan ekonomi daerah menopang perekonomian nasional. Pasca pandemi. Terima kasih banyak Prof Didin atas ilmunya yang banyak banget nih Prof. Sobat Apa Kabar, itu dia obrolan kita pada sore hari ini. Terima kasih sudah ikutin saya ngobrol-ngobrol santai dengan Prof Didin terkait dengan buku Nusantaronomics. Sampai jumpa di episode Mabar selanjutnya. Dadah!